Karena menurut saya si anak ayam ini karena ususnya masih terlalu lemah untuk mengolah zat-zat kimia yang terkandung di dalam obat-obatan pabrikan yang dicampurkan ke dalam minumannya itu belum terlalu kuat, makanya kita cari bahan alami saja. Alhamdulillah si telurnya hari demi hari sudah bertambah, sekarang sudah ada 7 butir. Produksinya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan peternaknya Lira. Apa kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusannya. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas cara merawat anak ayam agar cepat besar. Terutama karena di sini saya hanya ternak ayam pelung, jadi kita akan bahas anak ayam pelung saja, cara merawatnya gimana agar cepat besar. Cuacanya sangat terik sekali, sangat mengganggu pada kesehatan si ayam. Harus diutamakan itu air jangan sampai kehabisan. Tapi lebih mending begini daripada cuaca hujan yang cepat sekali tumbuh kembangnya para bakteri-bakteri. Nah ini juga si indukan alhamdulillah sudah menetas, kayaknya kepanasan banget, bukan kayaknya lagi sih, sudah pasti ini si indukan lagi kepanasan. Kebetulan si anaknya sudah kita ambil sebagian, baru sisa gak tahu berapa ekor lagi yang ada di dalam, karena tadi pagi-pagi pas waktu dilihat masih pada basah-basah si anak-anaknya. Dan kebetulan untuk indukan yang di sana, nah naluri mengeraminya belum hilang naluri mengeraminya, padahal sudah beberapa hari di dalam kandang tapi masih saja pada kut-kutan, makanya nggak berani dikeluarkan juga, karena kalau dikeluarkan itu otomatis si indukan akan loncat nyari sarang yang ada telurnya dan akan dierami sama si indukan yang ini. Ini si anaknya nggak tahu, kita akan lihat soalnya kepanasan. Tadi juga ada yang mati satu, keinjak sama induknya sampai gepeng. Ada juga induk anaknya yang nggak bisa keluar dari telurnya. Nah ini untuk si anaknya ini yang tadi pagi itu, yang tadi pagi masih basah, sekarang alhamdulillah sudah kering. Kita akan masukkan ke dalam kandang box, disatuin sama teman-temannya yang sudah lebih duluan masuk ke dalam kandang box. Nah ini juga kalau tidak dibantu karena cuacanya lagi panas begini tuh udah pada kering-kering, ini kemungkinan si anak ayamnya juga akan mati di dalam karena tidak bisa keluar. Tuh lihat ininya juga pada sudah kering banget, nggak bisa keluar, kasihan. Kita akan bantu keluarkan si anak ayam ini. Nah ini telurnya sudah kita buka dan si anaknya sudah kita masukkan lagi ke indukannya. Karena cuaca panas itu kelembabannya berkurang, makanya si anak ayam banyak yang mati di dalam telur karena tidak bisa keluar. Makanya yang ini juga kita akan ambil dan kita akan segera masukkan ke dalam kandang box, disatuin sama temannya yang itu. Nah anak-anaknya sudah dimasukkan ke sini semuanya. Nah, alhamdulillah pada sehat-sehat tuh, ada baru 5 ekor yang dimasukkan ke sini. Yang ini sama ini 5 ekor di indukan yang barusan, cuma yang itu yang sudah pada bisa berdiri, yang kayak lincah-lincah itu anakan yang kemarin menetas, yang sudah 3 hari menetasnya sudah dimasukkan ke dalam kandang box yang ada di rumah. Cuma karena sekarang sudah mulai pada lincah si anak ayamnya, makanya dimasukkan ke dalam kandang box yang ini saja. Dan untuk pakan hariannya seperti biasa dikasih pupur starter, itu juga dikasihnya sampai usia 2 minggu ya, kadang 1 bulan ya, tergantung gimana mood-muternya saja ya. Terutama untuk airnya tidak dikasih obat-obatan pabrikan, cuma dikasih air gula merah saja. Cuma kalau untuk dikasih obat-obatan obat pabrikan seperti Vitacik itu hanya dikasih seminggu sekali saja. Itu kalau versi peternaknya Lira.
Karena menurut saya si anak ayam ini karena ususnya masih terlalu lemah untuk mengolah zat-zat kimia yang terkandung di dalam obat-obatan pabrikan yang dicampurkan ke dalam minumannya, itu belum terlalu kuat. Makanya kita cari bahan alami saja, yaitu dikasih air gula merah saja, dan hasilnya alhamdulillah si anak-anak ayamnya pada sehat-sehat. Nah, untuk anakan yang ini yang kemarin ada di atas di sini, karena kandangnya sudah mulai kelihatan agak sempit, makanya kita masukkan atau diturunkan ke dalam kandang yang ada di bawah ini. Dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Si anak ayamnya pakannya sudah kita campur atau dikasih dua menu pakan. Yang pertama itu yang kuning dikasih pakan pur starter 511, dan yang kedua ini nasi aking dicampur sama pur 511. Alhamdulillah sampai saat ini si ayam-ayam produksinya sangat lancar, perputarannya atau perkembangbiakannya itu lumayan ya bagus, karena saling bergantian. Si indukan itu yang lagi bertelur dan si indukan yang di atas sudah menetas, sudah kita pisahkan. Nanti kalau si indukan yang di atas sudah mau kawin lagi, kita akan lepaskan dan si indukan itu mulai masuk masa mengerami. Jadi tetap aja ada temannya untuk si pejantannya. Dan alhamdulillah kalau perputarannya seperti ini, yang satu mengerami dan yang satu menetas, terus yang satu maju ke mengerami dan yang satu lagi maju ke mau produksi lagi. Jadi terus-terusan perputarannya sangat cepat. Alhamdulillah kalau perputarannya populasinya cepat seperti ini, kemungkinan ya akan cepat banyak juga untuk ayam-ayamnya. Karena kalau ayam kan itu masa mengeraminya juga cuma 21 hari. Sedangkan kalau waktu kemarin-kemarin ternak entok membutuhkan waktu sekitar 41 kadang 42 hari. Jadi kalau dibanding-bandingkan, ayam sudah 2 kali produksi, sedangkan entok baru 1 kali produksi. Dan alhamdulillah sampai saat ini si ayam-ayamnya yang kemarin modal cuma 4 ekor, 3 betina dan 1 jantan, sekarang sudah hampir 40 ekor ayam-ayamnya. Dihitung-hitung kalau sama anak-anak ayam ini yang ada di dalam kandang box, dan terutama yang ini nih yang sudah pada besar-besar yang ada 8 ekor. Mungkin untuk si anak ayam ini juga kalau ya menunggu beberapa minggu ke depan akan kita masukkan ke dalam kandang, tidak akan lebih sering diumbar begini. Ya tujuannya untuk merawat suara si ayam pelung yang anak-anak ini biar suaranya lebih bagus kalau dimasukkan ke dalam kurung, tidak diumbar seperti ini. Kenapa? Ya takutnya si anak ayam pelung ini segala dimakan kalau diumbar seperti ini, takutnya yang enggak malah dimakan, itu bisa merusak kepada vital suaranya, nanti kokoknya nggak bisa panjang atau malah jadi jelek. Nah, jadi inti dari konten kali ini teman-teman hanya bahasan sedikit saja tentang perawatan si anak ayam agar cepat besar. Ya intinya kalau si indukan baru menetas, kita ambil si anak-anaknya lalu kita masukkan ke dalam kandang box. Tujuannya agar si indukan bisa segera berproduksi kembali dan si anak ayamnya akan lebih terkontrol kalau dirawat sama kitanya atau si peternaknya seperti kita. Itu dikasih pakannya cuma dikasih purster saja, ya tergantung gimana pendapat teman-teman saja. Kalau saya biasa ya di kandang box itu sekitar 2 minggu karena cuacanya lagi panas, jadi 2 minggu sudah cukup. Lalu kita akan masukkan ke dalam kandang umbaran, dan selama di dalam kandang umbaran kita kasih pakannya coba dicampur-campur, sedikit bervariasi dari segi pakannya. Gak hanya dikasih pur saja, tapi dikasih pur dan nasi aking yang dicampur sama pur. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini, sangat sehat-sehat dan sangat lincah-lincah. Kemungkinan ini sudah waktunya sering dikasih obat cacing, karena dari usia segini itu sangat rentan sekali si anak ayamnya terserang cacingan. Dan setelah menginjak usianya 1 bulan atau kurang lebih 1 bulan, kita akan
umbar di dalam lingkungan kandang. Dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, si ayam-ayamnya tidak ada yang sakit sampai sekarang, bahkan kelihatan pertumbuhannya lumayan sangat signifikan. Dan hanya itu saja teman-teman, sedikit bahasan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.